Oke, Bro Leon. Jadi Bro Leon ini adalah teman gua yang bekerja di bagian HRD. Manajemen. Manajemen. Gapura. Manajemen apa HRD? Semua. Manajemen sama Handle HRD. semua. Iya. Handle semua. Sudah berapa tahun di bagian manajemen dan HRD? Di mana di Gapura? Gapura. Ya, harus 1 sebutin nama tahun. perusahaannya. 1 tahun. 1 tahun. 1 tahun bagian manajemen dan HRD. Jadi terima orang dulu, habis itu baru di manage. Audit dulu. Audit. Terus Audit di mana audit? Audit. Kira keuangan audit. Iya dong, auditnya audit manajemen. Kita koreksi semua tuh. Oh, Pegawai. masuk audit manajemen dulu. Iya, Habis itu karyawan, tentang baru keuangan Gapura. Oh, jadi bagian HRD, audit, manajemen, HRD gitu. Manajemen HRD semuanya. Mana sih gue bingung manajemen HRD dong harusnya. Pokoknya manajemen semuanya. Pokoknya Kelola manajemen. tentang perusahaan Gapura. Oke. Dan termasuk HRD juga. Kan skupnya dari besar ke kecil. Oh, berarti Kelola begini. karyawan, betul. Begini berarti. Betul. Piramida ya. Iya. Oke. Bertanggung jawab lah Hmm. terhadap operasional kantor. Kan kita ngomong kalau HRD adalah human resource. Human resource Betul. itu nggak gampang setahu gue ya. Susah-susah gampang. Kisi-kisinya supaya diterima apa tuh? Nah, kan lu biasa interview orang. Banyak yang lu interview pasti, mungkin ratusan, mungkin ribuan sudah. Gue yakin itu. Iya. Kisi-kisinya, tips dan trik kalau mau diterima kalau pas kita ngelamar apa? Yang pasti sih karyawan itu pasti satu. Pertama itu pasti dia harus mau niat kerja. Nah, denger tuh Ham. Niat kerja, integritas, kejujuran, itu yang paling penting. Karakter, tanggung jawab. Itu sih yang saya lihat dari satu sisi manusia untuk mau bekerja. Paling atas dulu apa dulu nih? Kalau saya sih pasti ngeliat dia punya motivasi buat kerja. Jadi ditanya dulu, oh lu mau kerja karena apa? Apa motivasi lu kerja? Ada yang BU satu. Ada dong, ada yang BU abis dipecat, nggak ada buat bulanan. Biasanya tuh udah asal-asalan itu. Nah, udah kayak begitu, kalau udah asal-asalan kayak begitu sih, kita udah bisa lihat tuh dari interview, ya kan? Kita lihat dari pembicaraannya, dari ngobrol, kan saya udah bisa punya Insting lah ya. insting feeling nurani saya. Oh. Udah kelihatan deh itu pasti nggak bakal bertahan lama. Apa salah satu ciri khasnya kalau yang bertahan lama apa, yang nggak bertahan lama apa tuh? Biasanya apa tuh ciri khasnya tuh? Ciri khasnya ya, biasanya sih kalau di interview tuh udah asal ngomong aja. Kita nanya, kamu tahu product knowledge-nya yang mau dikerjain. Biasanya orang itu kan kalau mau interview ke suatu perusahaan kan dia harusnya itu kan dia harus tahu product knowledge-nya. Dia pelajari dulu perusahaannya. Dia pelajarin dulu harusnya. Screening juga dia jadi. Iya, pada saat dia mau diinterview tuh mau ke kantor kita lah misalnya ke Gapura. Dia sudah harus tahu ini perusahaan dia bergerak di bidang apa. Kelihatan niatnya dari situ jadi. Kelihatan. Biasanya kan ada interview tuh. Saya lihat, oh ya sebentar aja lah lihat dari CV-nya tuh sebelumnya dia bekerja di mana. Oke. Misalnya, dari bengkel, marketing sales spare part misalnya. Oke. Pas masuk ke Gapura, saya kebiasaan nih Pak. Oke. Salesin spare part. Tiba-tiba masuk ke Gapura ditanya dia bingung. Legalitas tuh apa? Syarat bikin PT apa? Dasarnya aja dia udah nggak tahu. Iya, kan bertolak belakang. Iya, kan? bertolak belakang. Tapi dia bilang, saya sales marketing. Saya sales, saya marketing. Saya biasa jualan barang, produk, jasa. Kan udah bertolak belakang tuh. Pas ditanya, syarat bikin PT, kan itu kan gampang. Kita bisa pelajarin di YouTube. Sekarang media sosial tuh sangat terbuka sekali. Kamu search di Google syarat bikin PT. Nah, itu udah keluar semua. Harusnya Itu aja dia nggak ada pelajari. persiapan. Tidak ada persiapan untuk suatu interview. Nah, itu sudah kelihatan tuh motivasinya. Oke. Tapi kalau yang udah niat, biasanya dia kurang-kurang lebih-lebih. Dia sudah memahami sedikit tidaknya. Bisa jawab. Berarti dia sudah ada persiapan tuh. Mau interview di tempat
kantor kami. Berarti dia sudah Ya, mempersiapkan sudah diri. mempersiapkan diri, bukan asal-asalan. Oke. Terus dilihat dari gestur body language-nya. Body language. Body Wah, language-nya ini tuh udah kelihatan. menarik tuh. nih, ini penting nih buat Kalau konten kreator juga tuh. ditanya, ditekan sedikit, dia nunduk kepalanya, matanya nggak mau natap matanya. Udah deh, dia nggak bisa jawab. Ada tuh beberapa yang tiba-tiba dari Mana tau dia pemalu bro, udah nunduk ini, takut diliatin lu. kelihatan. Ada yang tiba-tiba datang cuman pakai sendal. Waduh, Wah, itu sih red itu flag saya sih, kalau bingung. itu red flag banget kalau datang Iya. pakai sendal. Saya tanya, kamu udah biasa kerja? Biasa, saya biasa kerja. Duduk begini asal-asalan, kaki ongkang-ongkang kaki ya kan? Lu kemarin Ongkang-ongkang datang kaki. ngelamar pakai sepatu apa pakai sendal? Oh, pakai sepatu. Bener gua keterima berarti gara-gara lu pakai sepatu. Bener. Iya. Iya kan, saya sih tidak pernah nggak pernah bikin peraturan yang kalau datang interview tuh harus pakai kemeja rapi, pakai celana bahan, pakai sepatu pantofel, nggak perlu sekarang, zaman sekarang sih nggak perlu ya. Yang penting dia sopan dan rapi lah, enak dilihat, karena marketing itu kan pasti good looking yang dilihat orang. Ya kan, ada yang datang badannya bau, waduh dari sini aja udah kecium baunya. Ya kan, gimana dia mau jualan? Sedangkan produk kita itu harganya juta-jutaan. Tapi kan nggak Sampai ketemu ratusan langsung. juta. Tapi kan nggak ketemu langsung, telepon by phone. Nggak masalah lah, bau dikit kan oke lah. Ya enggak dong, customer pasti datang misalnya tanda tangan minuta, tanda tangan akte, ya kan? Oh. Iya, setidak-tidaknya lah, kita kan nggak minta dia harus berpakaian yang branded, ya kan? Rapi, bersih lah ya, Rapi, bersih, good looking. Ya, walaupun kita kan nggak bilang paras wajah, harus ganteng, cantik, enggak. Tapi ya gimana ya, dari situ kan enak dilihat. kelihatan lah gimana cara menghargai diri sendiri buat menghargai orang lain. Oke, jadi intinya kalau mau lamar itu mau lamaran kerja harus pasti yang dinilai cover dulu, nanti baru Cover dong, ya dong. Karena produk yang kita jual itu kan nilainya nggak sembarangan ya, ya kan. Orang memberikan kepercayaan kepada kita, kita juga harus bisa menghargai apa yang dia berikan ke kita. Berarti istilah don't judge the book by the cover tuh nggak benar juga ya sebenarnya ya. Harus lah, namanya marketing garda terdepan dari sebuah Garda perusahaan. terdepan, iya. Harus dong covernya bagus, Iya. isinya juga harus bagus. Jadi kalau don't judge the book by the cover itu mungkin untuk level-level yang bukan marketing kali ya. Iya. Tapi gue sih nggak setuju sebenarnya sama don't judge the book by the cover, karena apapun yang kita lihat sebagai manusia secara manusiawi, dan gue nggak mau ngomong munafik, tapi ya kita sebagai manusia pasti judging by the cover first. Pasti kita cari pacar juga judgingnya pasti dari cover. Iya, cover dulu. Bener nggak? Memang betul cover dulu, tapi kalau kita mau lebih mendalam, proses waktu. Bener, baru baca bukunya, oh ternyata bab 1 ini, bab 2 ini, bab 3 ini, sampai bab tengah-tengah, oh ternyata isinya begini gitu loh. Iya. Oke. Nah, gua pengen nanya lagi, dari yang misalnya tuh yang tadi, yang nggak good looking, pokoknya nggak banget lah, tapi ada yang keterima misalnya ya. Iya. Ada nggak yang jadi? Maksudnya jadi dalam arti dia berkembang, dia bisa punya andil bagus pada perusahaan. Ada nggak dari sekian banyak itu? Menurut pengalaman saya yang beberapa kali saya interview berdasarkan klasifikasinya saya nih ya. Biasanya sih dalam proses waktu sih bisa. Ada dari sekian banyak tuh ada. Ada. Asalkan dia memang punya niat mau kerja. Betul. Bukan Ada karena yang, BU. Ada yang gagal juga, itu cuman karena sayanya aja. Maksudnya? Saya masih mencoba, saya kan terus belajar nih, melihat SDM. Ya kan, ya mungkin
ada beberapa intervensi ya kan, Ah. intervensi misalnya dari temennya punya teman, dari saudaranya punya teman gitu. Lu nggak coba satu metode dari zodiak gitu kan? Ada teman gua kalau terima orang tuh dia tanya dulu, ini sionya apa? Ini zodiaknya apa? Kadang-kadang cun juga kadang-kadang gitu. Nggak perlu sih, nggak perlu. Hah? Nggak perlu. Nggak mau coba metode Nggak perlu, begitu. nggak perlu. Itu Mitos kembali lah lagi ya. nih karakternya nih. Misalnya saya bintangnya Leo, kamu Iya. bintangnya Leo. Ah. Pasti saya sama kamu berbeda karakternya. Ih, Bisa juga saya punya Will ya. fighting spirit, Ah. kamu nggak punya fighting spirit. Sama-sama bintangnya nih. Ya kan tergantung dari proses Nah, kehidupan dia juga kan. betul. Terbentuknya dari proses dia dari kecil. Nggak bisa dewasa. lihat dari bintang. Kamu Leo, saya Leo. Saya Shio anjing, kamu Shio anjing. Oh, Nggak. belum tentu. Belum tentu, nggak bisa. Kan kata orang tuh kalau kepribadian itu sama bintang tuh nggak beda-beda jauh gitu loh. Contoh kalau misalnya Leo, katanya kalau Leo kan lebih apa ya, kalau nggak salah gue pernah dengar tuh. Nggak usah deh, anjing dulu deh. Anjing pasti setia sama majikannya. Oh belum tentu, belum Nah, tentu. kan? Ya itu belum tentu. Ada anjing kampung sama anjing di rumah ya kan? Itu kan tabiat. Kita ngomong kepribadian, belum tentu, belum tentu. Maksudnya kepribadian tuh ciri-ciri khasnya lah yang memang khas menempel sama zodiak tertentu. Iya. Contoh Leo tuh kalau Tapi nggak kan salah sama, ujian. kalau Shio Ah. itu dari budayanya dari Cina. Iya sama. Kalau bintang itu kan astronomi nih, keilmuan. Ah. Sama aja kurang lebih. Ya kurang lebih ada hitung-hitungan tanggal dan segala macam. Gua nggak pernah Sama coba si tes Leo juga. pakai gituan. Nggak pernah. Saya sekarang udah nggak percaya. Mana tahu cun. Jadi memang harus dari berbagai aspek lah ya, berbagai variabel. Iya, lo betul. dari Kita anggap aja sekolah deh. Kalau kita satu sekolah nih, satu angkatan, pasti Shio-nya sama. Ya pastilah. Pasti kan? Ya benar Tapi sih. beda-beda benar ya sih. kan? Ya Beda benar kan? sih. Benar Lo sih. ada yang nakal, ada yang rajin belajar, ada yang bolos Oh, melulu. tergantung bulan, coy. Hah? Tergantung bulan. Tergantung bulan. Memang bisa jadi sionya sama, bener sama-sama tahun. Iya, tapi kan ada anjing tahun kepala anjing. nih, anjing badan, anjing Iya buntut. bener, makanya tergantung bulan kan. Lu bulan berapa? Lu bulan Iya. berapa? Nah, itu nentuin juga Tapi kan tuh. standar besarnya anjing setia misalnya nih, ya kan? Gua nggak ngerti dah sio-sio Anda, tapi kurang lebih tahu lah, ya kan? Kalau kita larinya Udah lah. jadi ke sio sama zodiak. Kita ngomongin HRD lagi sekarang. HRD lu- kita ngomongin. Kan lu bilang katanya kenapa nggak mau coba tuh dari berbagai aspek. Ya mana tahu kan metode-metode yang tadinya kita pakai secara ya sama sih sebenarnya sama kayak gue juga mirip-mirip. Kalau gue terima Iya. orang juga memang pakai insting ketika lihat pertama kali, ketika dia ditanya beberapa pertanyaan, ngobrol. Itu kan pengalaman yang tidak bisa dipelajarin. Semakin kamu bertemu orang, Semakin banyak kita semakin ketemu orang kamu ya. peka sama orang. Oh ya pasti itu. Pasti. Ya kan frekuensinya tuh dapat. Iya. Kita tuh bisa ngebedain. Tapi berat, oi. Gue pernah interview 15 orang dalam sehari. Saya pernah 45 orang satu hari. Itu 15 orang sehari itu. Saya gua pikir tuh itu, capek. saya anggap itu menurut saya nggak kerja karena kita cuma ngobrol kan. Pas pulang Capek, sampai rumah bro. tepar bos, energinya. Nah itu. Wuh. Capek bro, itu berasanya Iya pas kan? selesai tuh jebret kayak lemes gitu loh. Kayak kita Iya, tuh nanya betul. dia tuh Saya pikir nyerap itu bukan energi suatu dia. pekerjaan. Saya pikir itu bukan suatu pekerjaan. Menurut saya ya santai lah kita anggap hobi ketemu orang kan. Karena dulu kan background saya di bank kan, sering ketemu orang nih. Apalagi saya dulu di perbankan itu ketemu orang yang saya harus kasih dia duit misalnya. Nah, kasih dia duit di Ya perbankan. intinya kan kita kasih dia kredit, kasih dia modal. Kan berarti kan saya kasih dia kepercayaan. Ya kan harus screening dulu sama kayak terima Screening karyawan. hitam di atas putih, data by data, itu mah bagus. Balik lagi tinggal karakter orang. Kalau pada saat dia one prestasi, pada saat dia lagi jelek lah keuangannya, Ini apa Dia nih? bisa kabur loh. Ini kita ngomongin apa? Ini orang yang customer, klien kredit bank, nasabah kredit Iya. sama ini beda nih masalahnya nih. Sama ketemu SDM itu, nih saya ketemu kamu, saya bisa tahu karakter kamu. Sama, intinya karakter ini tidak bisa dituliskan dalam sebuah kertas. Tapi kalau keuangan bisa ditulis dalam kertas secara detail dan akurat. Kalau Oke lah. manusia itu Oke kan lah.
fleksibel nih. Oke lah, kalau misalnya nih, kita kan ngomong nasib nih. Nasib nggak ada yang bisa ngitung, Betul, nggak ada yang bisa betul. tebak. Kalau dia yang tadinya nasabah bank, dia pinjam uang, habis itu kita nggak tahu lah dia punya perjalanan bisnisnya seperti Betul. apa. Ya kalau maju bagus kan Betul. artinya kreditnya balik. Betul, Kalau nggak maju, artinya kreditnya bisa jadi macet ataupun dia balikinnya lama. betul. Nah sama nih, orang juga nih kan, orang yang ngelamar kita juga nggak bisa tahu dong. Dia pas diterima kerja, nggak taunya memang berproses bagus, habis itu dia meningkat lah dari yang staf biasa meningkat. Ini kan kita nggak bisa tebak dua-duanya nih. Betul, memang nggak bisa tebak. Tapi intisarinya karakter orang. Dia orang ini bisa dipercaya apa tidak? Bertanggung jawab apa enggak? Pada saat dia mengalami one prestasi, kegagalan, dia mau bertanggung jawab nggak? Ada kan orang yang kabur. Kabur dari masalah. Tidak mau menghadapi masalah. Nah ini dua nih, gue denger lu dari Nah. satu bisa dipercaya sama bertanggung jawab. Yang mana duluan? Gimana? Ada tadi kan dua intisarinya. Satu Bertanggung jawab. bisa dipercaya, Bisa satu lagi dipercaya. bisa bertanggung jawab. Yang mana duluan nih? Oh, itu salah satu. Yang Itu lebih dua diprioritasin. kombinasi yang tidak bisa dipisahkan. Oh harus ini dua-duanya. Harus dong. Satu bertanggung jawab dan harus bisa dipercaya. Iya. Ada kok Kalau orang yang- bertanggung jawab pasti bisa dipercaya. kalau bertanggung jawab pasti bisa dipercaya. Iya. Kalau bisa dipercaya Belum tentu dia mau tanggung jawab. Oh, artinya Saya percaya tanggung nih jawab dulu dong. Percaya itu kan saya sama kamu kan. Saya percaya nih sama kamu, saya kasih nih. Tapi dia tiba-tiba pas pada saat one prestasi, dia lari dari tanggung jawab. Oke. Makanya dia harus bisa bertanggung jawab dan akhirnya bisa dipercaya. Pada saat dia mengalami masalah, dia bertanggung jawab. Di situ kita baru bisa percaya, oh orang ini Oke. punya oke. kredibilitas karakter yang baik. Oke, ada historinya lah. Masalah jadi. itu kan pada saat one prestasi terjadi masalah. Dia masalah menghadapi. Dan pasti semua masalah itu kita akan cari jalan keluarnya dan cari solusinya. Begitu. Oke. Jadi Panjang ya? Ya, memang bahasan HRD itu panjang, nggak SDM ya, pernah- nggak manusia pernah itu pendek. panjang lebar. Kalau Walaupun kita udah, apalagi di bank itu peraturan itu sangat ketat sekali ya. Udah kamu nggak bisa kemana-mana deh, kebentur ke sini kamu salah, ke sana salah, ke atas bawah, ke atas salah, ke bawah salah, ke kanan salah, ke kiri salah. Itu aturan. Tapi manusia itu kan ada di tengah tuh dengan berbagai macam aturan. Pada saat dia bermasalah, dia kabur tuh dari aturan-aturan itu. Dia tidak mau menghadapi. Artinya yang jadi dinamonya adalah memang kepribadian, Kepribadian. ya benar nggak sih? Betul, Kepribadian ya betul, jadi ya memang ada orang tuh yang memang dia kepribadinya ya kalau gua A gitu loh, B Iya. nggak bakalan bisa lari dari situ. Tapi itu akan terbukti dengan prosesnya waktu. Pada saat kepribadian itu diuji pada saat kamu ada di bawah. Kamu mau menghadapi apa tidak? Apa kamu keluar dari tanggung jawab? Oke. Gitu. Oke. Berarti terbentuknya karena proses waktu juga, tapi lebih kepribadiannya lah ya. Iya. Tes kepribadian ada. Ya, itu hanya menurut saya sih hanya pendukung ya, data pendukung. Data pendukung. Banyak yang datanya bagus. Masa? Banyak datanya yang bagus. Tes kepribadian? Banyak yang yang bagus. bagus. Hasilnya? Hasilnya Berapa persen sih mendukung? Data yang ada 0. Oh ya? Berapa persen data pendukung ini bisa menunjang, ya bisa tanda kutip kita bilang penilaian lah. Hampir 50% lah. 50%. Oh, kayak game. Datanya juga. tidak mendukung. Karena kan tes kepribadian juga kamu bisa pelajarin kok di berbagai macam sekarang, apalagi dunia digital terbuka sekali. Kamu bisa pelajarin itu semua. Gimana cara kamu bisa bikin data yang bagus? Kalau ditanya HRD, begini jawabnya apa? Kalau ada kan tuh tes kepribadian yang gambar-gambar. Ya. Itu kan ada semuanya. Ya kan ada Kalau gambar gambar bulat. begini, gambar garis begini, nanti gambarnya gini ya, biar diterima sama HRD.
Oh ada ya sekarang? Ada, coba kamu contekannya lihat di YouTube, udah banyak contekan. udah nggak banyak fair dong kalau ada contekan. Betul. Jadi Enggak lah. jadi gimana ya, supaya bisa dapat yang bagus dan memang bisa berprestasi itu gimana jadi? Sulit ya, itu By time, by skill, orang, waktu. Semua manusia itu diuji oleh waktu. waktu doang jadi. Tapi saya akan melihat Kalau kita waktu kan habis waktu bro, kita kan pengen cepet gitu loh, masuk bagus, jalan bagus. Waktunya ya kalau kita sebagai pemegang perusahaan nih, contoh kayak gua nih punya perusahaan lah, bisa dibilang gitu kan. Gua sebagai pemegang perusahaan tuh kalau pengen perusahaannya bagus, artinya tim atau orang yang ada di dalam perusahaan tuh bagus. Dan gue juga, gue nggak munafik, gue ngomong pengen cepet gitu loh. betul. Pengen cepet. Nah ini gimana supaya waktunya bisa Shortcut ya. bisa dibilang shortcut atau ya waktunya dipercepat lah. Apa kita bajak orang aja, hijack kali ya? Hijack ya. Berani berapa lama kamu bisa bayar orang? Menurut lu gimana kalau gua hijack? Biasanya orang yang di hijack itu menurut saya sih punya kepribadian jadi tinggi ya. Balik Kenapa? lagi. Karena kita merasa diperlukan. Dan menurut saya berarti ada timbal baliknya. Pada saat kamu hijack orang yang menurut kamu kompatibel buat kamu hijack, berarti kan kamu bisa kasih dia support lebih baik dari sebelumnya. Kamu bisa bertahan berapa? Karena dia akan punya ego yang tinggi jadinya. Terus dia akan banyak, feedbacknya ke kamu akan banyak timpal balik. Banyak nuntut. I see. Ya nggak sih? Bener. Ya kan? Saya dulu di beberapa bank merasa diri saya kualitasnya bagus nih. Tiba-tiba saya banyak dicari orang. Dicari beberapa bank lah ya, misalnya. Dulu kan lu kerja di bank, prestisnya tinggi, punya privilege yang tinggi. Lu kan semakin gengsi itu tinggi kan? Saya juga ngerasain dulu saya punya begitu. Sombong, saya merasa arogan, merasa sombong. Tapi setelah berjalannya waktu saya menyadari itu. Cuma diri saya kan saya tidak bisa melihat ke dalam diri saya. Orang yang melihat. Orang lain yang nilai ya berarti ya. Itu kan semua dinilainya pakai apa? Pakai uang. Saya kerja di sini. Udah enak, udah nyaman. Fasilitas ada, gaji oke. Komisi oke misalnya. Iya kan? Saya orangnya lurus, karakternya lurus misalnya. Tiba-tiba diracunin sama uang, mau di hijack, harga saya semakin tinggi. Semakin sombong saya. Iya kan? Ada dua case. Gua ada cerita. Yang satu case-nya ini dari teman bokap gua. Jadi bokap gua ini punya teman direktur di salah satu bank ternama lah di Indonesia. Kita nggak sebut nama banknya. Posisinya udah paling tinggi nih di satu wilayah provinsi. Udah paling tinggi wilayah. Tapi dia putusin buat mundur. Padahal semua orang kaya di wilayah tersebut harus gini nih, hormat sama dia. Karena apa? Karena tadi kredit lah, apalah segala macam dia nentuin tuh. Tapi dia putusin untuk mundur. Gua nggak tahu kenapa, tapi terakhir gua dengar ceritanya karena dia itu kayak under pressure gitu loh. Padahal udah paling tinggi, posisinya paling tinggi. Dan ya ini fenomena yang gue bilang sih lucu dan unik gitu loh. Udah paling tinggi lu kok turun gitu loh, kok berhenti. Ngapain lu berhenti? Apa alasannya dia berhenti? Apa ada di atasnya lagi yang nge-push dia supaya lu berhenti, atau memang ya dia sudah sadar gitu kayak udahlah gue kayaknya sudah terlalu arogan, terlalu merasa sombong kali. Ini satu case ya. Bentar, belum selesai nih. Ada satu case. Bentar pertanyaannya. Ada satu case lagi nih, satu case-nya di gua sendiri. Gua dulu kerja 2006 lulus sekolah, itu kerja gua hampir 2 tahun lebih kurang. Itu gua gaji cuman 750.000 satu bulan. 750.000 satu bulan. Gue kerja 1,5 tahun lebih kurang di bagian posisi admin. Lama gue kerja nggak pernah bolos, nggak pernah libur, nggak pernah minta cuti apa segala macem. Sakit pun gue masuk. Kerjaan gue bisa dibilang
paling cepet dibandingin yang lain karena ya kerjaan gue dikit nggak banyak karena gue lulusan SMA 1,5 tahun tuh. Iya. Dan gue ketika itu minta sama bos gue. Jadi waktu itu gue berpikir dengan gaji segitu kalau gue pengen beli rumah, gue tuh harus kerja 25 tahun. Gue nanya sama bos gue, bos, gue sudah bosan di sini, di posisi ini karena itu kan perusahaan lumayan besar. Gue bilang sama bos gue, Pak, boleh nggak saya dipindahkan ke bagian marketing? Tahu nggak dia jawab apa? Dia bilang, tunggulah katanya, tunggulah. Oke, tapi boleh nggak? Kalau boleh, saya cari pengganti. Saya cari pengganti, nanti saya cari pengganti. Saya ajarin, udah bisa, saya baru pindah ke marketing, Pak. Saya harus make sure dulu, orang ini udah bisa. Kalau udah bisa gantiin gue baru minta pindahin. Gue cari. Iya. Dia bilang, oke, gue cari. Datanglah satu teman gue masukin. Akhirnya gue ajarin short long story, 1 bulanan lebih, 1,5 bulan, dia udah bisa lebih jago dari gue. Dan gue tidak ada kerjaan lagi di situ pada saat dia udah jago. Iya. Dan posisi gue masih di bagian itu. Itu gue minta pindah lebih kurang hampir 5 bulan. Dengan posisi gue masih kerja, tanpa kerjaan, digaji tiap bulan. Sampai di bulan ke-6, gue nggak tahan lagi, gue mundur, gue resign. Nah ini pengen gue tanya sama lo nih. Ini kan statusnya gue pengen minta dipindah tapi nggak dikasih atau nggak diiyain. Yang satu lagi yang tadi direktur udah tinggi tapi dia turun gitu loh. Ini yang nyebabin siapa nih? HRD-nya, bosnya, atau memang dari kitanya yang memang nggak cocok gitu loh. Menurut lo apa sih? Waktu itu lu dari apa? Dari Admin. mau ke Marketing. Ah. Admin mau ke marketing. Gue dari admin mau minta pindah ke marketing. Iya. Karena gue ngerasa kayaknya udah cukup di situ, satu. Yang kedua, ininya, salary-nya udah menurut gue nggak cukup. Gue pengen minta dipindahin. Karena gue merasa udah cukup gitu loh kerjaan di sini. Dan gue pengen challenge yang lebih lagi. Iya. Kalaupun gue nggak bisa, lu boleh challenge gue, lu berhentiin gue atau gue bayar lu, terserah gitu loh. Iya. Karena gue orangnya suka sama challenge, suka dengan tantangan. Iya. Pertanyaan gue, yang nyebabin gue nggak bisa dipindah ke marketing itu apakah karena memang HRD-nya atau bosnya memang nggak setuju? Dan gue tetap dibayar gitu loh. Mungkin kalau gue nggak resign, gue nggak minta mundur, itu nggak bakalan dikeluarin gue. Gue makan gaji buta tiap bulan tuh. Tapi beban moral di gue gila. Gue bilang gue di sini cuma duduk-duduk doang dibayar gitu loh. Yang satu lagi direktur sudah dapat posisi paling tinggi, tapi dia berhenti. Psikologinya seperti apa kira-kira? Kalau yang saya lihat ya, biasanya kalau bos kamu itu kan pengusaha. Enggak, dia juga kerja. Dia kerja. Dia juga kerja. Posisi dia di situ sebagai kepala cabang lah bisa dibilang. Iya. Tapi dia yang punya decision power, decision makernya di dia. Decision makernya ya. Biasanya sih kalau saya lihat sih, kalau saya pengalaman saya nih yang ada nih yang terjadi misalnya di kantor. View helikopternya tuh saya udah bisa ngeliat kamu. Kalau kamu itu kan merasa saya mampu. Cuma kalau saya kan yang berhadapan secara objektif ngelihat diri kamu nih. Ya kan? Ya balik lagi seperti saya bilang. Biasanya kalau yang udah di atas mempunyai pengalaman ngelihat melihat kepribadian. Dia tuh melihat motivasi kamu. Kamu bilang kan udah ketebak kamu butuhnya duit, butuhnya up. Yes, benar. Tapi sebenarnya di pekerjaan itu kamu nggak cocok. Jadi dia lebih baik daripada dia menghancurkan kamu dan menghancurkan tim atau sekeliling kamu, lebih baik kamu tetap di sini aja. Oh, itu 5 bulan loh gua kerja lah, dibayar tapi nggak ngapa-ngapain. Iya. Setempat kerja, saking baiknya atau nggak ngerti gua. Iya. Gue bingung. Ini gua sampai kapan di sini? Lo aja kalau misalnya lo masuk kerja tapi nggak disuruh ngapa-ngapain, diem aja udah ngemis-ngemis kerjaan. Ci, ada yang mau dibantu nggak? Kok ada yang mau dibantu nggak? Karena gue paling kecil dulu. Gitu. Iya. Gue bingung apa maksudnya itu. Ini pengalaman saya nih kemarin yang terjadi. Saya pertama kali interview marketing. Ya dong, ada satu cewek. Cakep. Wah. saya interview 2 orang. Yang satu
saya lihat ini sama-sama nih jiwa marketing, bisa ngomong, logikanya jalan. Ini tentang pekerjaan ya. Logikanya jalan. Akhirnya dia ditempatkan lah di marketing karena pada saat itu memang lowongannya marketing. Oke. Cuman saya ngelihat dari interview pembicaranya itu, menurut saya dia lebih baik, maksudnya gini, dia cocok di marketing tapi dia bisa lebih baik, lebih dari marketing. Tapi saya tempatkan dulu dia di marketingnya mungkin sebulan lah ya. Oh, I see, oke. Gue tahu Sebulan. arah ngomongnya mau kemana. Sebulan nih, ya. oke. Tiba-tiba di bagian belakang, bagian legal khusus, adalah salah satu staff keluar. Saya Legal, udah oke. tag dia dulu nih. Saya udah sorot dia dulu. Udah nih. tagging dia dulu. Udah sorot dalam hati. Ya, udah tagging lah, udah tagging lah dalam udah visible, tagging. invisible tagging lah. Iya, iya. Akhirnya saya panggil dia lagi tuh, saya interview lagi. Saya kulik lagi dengan interview saya, dengan ngobrol Posisi saya. tadi dia sudah masuk marketing? Saya sudah. Oh, oke. Sudah. Karena menurut saya pada saat saya pindahin ke dia, saya kan tahu nih ruang lingkup pekerjaan, saya sebut ya misalnya divisi legal khusus. Itu kan butuh konsentrasi dan butuh ketepatan ya, karena pengurusan izin tuh fleksibel. Kadang nanti aturannya begini, besok bisa berubah. Tapi dia harus punya inisiatif. Teliti harus dia. Inisiatif dan teliti. Logikanya jalan. Dia harus bisa punya visi misi ke depan. Kalau misalnya begini nggak bisa, dia harus cari celah nih. Akhirnya saya interview dia, saya tanya-tanya, saya tempatin di situ. Lebih berhasil dari marketing. Di legal. Di legal khusus. Dia bisa lebih bisa berkembang di sana. Itu suatu kesenangan saya, bisa membuat orang Positioningnya tepat ya. bisa orang itu lebih upgrade diri. Saya senang banget ngeliat itu. Bukan buat kepuasan saya ya, bukan ya. Tapi saya melihat itu dari sudut pandang jauh. Kadang-kadang kalau orang itu kan melihatnya ke dalam. Diri kita sendiri nih ya, kita ngeliat ke dalam. Belum tentu pandangan orang, kamu tanya 5-6 orang, pandangan orang itu terhadap diri kamu nggak sesuai dengan apa ekspektasi yang kamu dapatkan. Karena kamu hanya merasakan keegoisan kamu. Gitu. Bener, itu bener sih. Bener sih, waktu tuh gue inget dulu, memang dari dulu gue tuh introvert. Memang introvert, nggak berani ketemu. Udah pernah tes introvert apa extrovert? Kalau saya lihat kamu extrovert. Kalau gue dites ambivert jadinya. Ambivert, bisa introvert, bisa ekstro. Ternyata begitu. Gue tes. Oh iya. Gue tes. Introvert. Saya dulu merasa diri saya juga introvert. Ternyata saya tes saya ekstrovert loh. Nah, jadi kenapa gue bilang gue introvert? Karena gue dulu ketemu orang itu nggak berani ngomong. Takut gue ngomong. Satu takut ngomong, satu takut salah, ketiga takut nanti pikiran orang itu ke gue seperti apa. Jadi gue diem. Oh, ketemu orang gue baik diem. itu namanya apa ya? Saya ada itu namanya Kurang pede lah, bisa dibilang gitulah. Kurang pede, kurang pengetahuan. itu mesti dikulik tuh. Apalagi ya dulu. Karena memang Biasanya itu ada latar belakang membuat kamu diam. Sebenarnya diri kamu itu ekstrovert. Itu banyak efek dari masa lalu. Itu bisa membuat kamu bisa diam walaupun kamu ekstrovert. buat kita jadi diam walaupun kita ekstrovert. Iya. Tapi gue nyaman kalau sendirian gitu loh. Di kamar, lu kasih gue 2 hari di kamar Saya juga. Gue nyaman. nggak Saya masalah. apalagi dikasih kopi aja, duduk, diem saya bisa 1 harian. Saya dulu di tempat kopi itu bisa dari pagi bisa sampai sore. Yang penting saya dikasih kopi, saya bisa sendiri, me time, itu namanya bahasa kasih kamu waktu. Oh, oke. Tapi gue cek terakhir ambivert. Gue cek terakhir, gue tes ambivert. Saya baru tahu tuh. Ambivert. Setahu saya cuman introvert. Ada bro, tengah-tengah. Nah, kalau kamu takut ngomong sama orang, itu kan efek. Itu namanya gambar diri kamu. Itu ada tuh tes-tesnya tuh. Ada gambar diri kamu. Ada gambar diri kamu nih di tes nih.
Nah, ini gambar diri nih. Takut gagal, takut malu, takut dihukum, takut tertolak. Oh. Ada ini tesnya tuh, gambar diri. Semakin nilai poin kamu kecil, semakin nggak takut. bukan, semakin gambar diri kamu itu belum pulih. Berarti ini ada efek dari masa lalu. Kenapa kamu takut bicara sama orang? Apakah kamu dulu masih kecil pernah dibully? Itu terbawa dari alam sadar. Sering dulu. Nah, tuh bener kan tebakan saya? Sering karena gue dulu. Tebakan saya bener nggak? Bener. Sering karena gue dulu tinggalnya di kampung, bro. Nah, Yang lu putih sendiri ya? Yes. Yes. Tapi Itu. Itu yang membuat efek sampai kamu, kalau kamu tidak bisa memulihkan itu, efeknya sampai kamu nanti dewasa ya. Terus kamu bisa bersosialisasi, bisa beradaptasi di lingkungan sosial yang lebih luas, itu efeknya. Tapi gue berantem terus di kampung. Ya. Gue berantem terus. Yang di atas gue umurnya, kalau pokoknya gue habis dibully, gue ajakin berantem. Ya. Yang berantem sama gue, misalnya dia kalah, gue rangkul. Tapi tetap gue minoritas dulu di kampung. Tinggal di kampung ya. Ya, Dulu tinggal di kampung. nah itu kan alam sadar. Waktu masih kecil itu kan emosi kita kan tidak stabil. Semakinnya kamu bertumbuh umur, emosinya kamu tuh kan semakin Ya, semakin wise lah ya. semakin wise ya. Nah, pada saat kamu masuk ke dunia kerja, itu terekam. Oke. Jadi pada saat ada lingkungan kamu yang menurut kamu intinya pengamanan diri lah. Oh, kayak barrier jadi ya. Ya, punya tembok. Kamu punya tembok, akhirnya kamu self talk sama diri kamu. Oke. Saya takut ngomong. Gitu. Ya, oke, benar. Nah, sekarang kita closing dulu dikit. Jadi pertanyaan terakhir gua adalah cara supaya bisa memotivasi diri ketika lu kerja, supaya lu sudah diterima nih kerja nih gitu loh, supaya lu bisa memotivasi diri lu supaya bisa gua harus maju, gua harus berkembang gitu loh, biar mereka yang kerja itu tahu harus bagaimana tuh, ngapain sih mereka sebenarnya harus. Pertama, kita harus bisa mengenal diri, membuka diri, mencari skill kamu. Mencari, Tapi itu semua waktu demi waktu. Pada akhirnya nanti akan jadi piramida ke bawah tuh. Dari yang gambar dari besar kamu kecil kamu ngerucut cari ke fokus. bawah. Kamu cari skill kamu ada di mana. Kalau dia nggak punya skill? Nggak mungkin. Manusia itu diciptakan, diberikan pencipta tuh pasti punya skill. Pasti dikasih ini ya, kemampuannya masing-masing ya. Cari. Nggak usah takut. Berarti kalau dia udah masuk kerja, dia harus cari tahu skill gua apa sih Cari kira-kira tahu di mana. dong skillnya di mana. Oke. Jadi kalau udah ketemu dia harus ngapain? Dilapisin tuh di layer, tekunin. Udah tekunin. Kamu adanya di mana? Kalau nggak cocok dia kerja di situ. Kayak gimana? saya nih misalnya dulu, saya tidak menyadari bahwa saya setidaknya bisa analisa. Akhirnya saya mencari terus, belajar. Ternyata skill saya di situ dan bisa dipakai di mana saja. Nggak entah di dunia kerja, entah di dunia pertemanan. Akhirnya saya kadang-kadang banyak minta dikasih, banyak teman-teman lingkungan saya itu banyak minta advice misalnya dengan penganalisaan ya gitu. Tapi berdasarkan fakta. Tapi kalau tidak berdasarkan fakta nanti jadinya asumsi. Itu dilatih terus tuh. Lama-lama terasah terus kan, kayak pisau diasah, semakin lama semakin tajam. Tapi itu kan butuh waktu. Oke, jadi intinya dia harus bisa terus mengasah keterampilan dia. Ketika udah diterima kerja. Intinya kita mau belajar terus. Setiap hari itu proses belajar. Setiap hari proses belajar. Oke, jadi salah satu tips supaya bisa terus berkembang walaupun kita kerja itu harus bisa ngasah skill kita Proses sendiri. belajar skill. Apapun, mau di dunia kerja kayak di dunia pertemanan kayak di ruang lingkup mana saja. Asah itu terus, latih diri. Pasti akan semakin tajam. Oke, berarti gua harus ngelatih cara ngelawak lebih dalam lagi. Oke, thank you Leon. Oke, thank you bro. Thank you.